Apa yang harus dilakukan saat bisnis bangkrut? Meraih keuntungan besar dalam bisnis memang seperti mencari harta karun. Tapi kadang-kadang bisnis lebih mirip roller coaster daripada perjalanan holiday. Kerugian menyelinap masuk tanpa undangan seperti tamu yang tidak diundang pada pesta kehidupan bisnis Anda. Jangan di-skip video ini, karena salah satu pengalaman yang dihadapi oleh orang yang kami kenal. Mungkin ini adalah salah satu curhatan hati seseorang. Sebagai pebisnis, kegagalan bisa menjadi teror tikus tengah malam, membuat kita takut bergerak karena takut dikejar hutang, yaitu kebangkrutan. Itu bukan akhir dunia. Meskipun seringkali terasa seperti masuk ke dalam film horor keuangan. Kalau bisnis sudah mencapai level bangkrut, bukan berarti kita harus memakai topeng superhero dan melompat dari gedung pencakar langit. Nah, agar situasi tidak membuat stres hingga depresi, ada beberapa trik ala pebisnis pemula yang bisa dicoba. Pertama, jangan bohongi diri sendiri. Jika bisnis sedang mirip gelembung sabun yang siap meletus, lebih baik menghadapi kenyataan. Misalnya, jangan terus makan di restoran mewah dan berpakaian sekelas catwalk fashion week. Ingat, kita bisa tetap kaya, tapi berpura-pura kaya saat ekonomi lagi sulit hanya akan membuat dompet kita lebih tipis daripada bakpao isi angin. Jadi mulailah dengan menyadari bahwa kondisi sedang tidak enak. Kemudian ubah pola pikir dan gaya hidup menjadi lebih sederhana. Siapa tahu di tengah krisis kita bisa menemukan keajaiban seperti ketemu uang receh di sofa atau voucher diskon belanja online yang belum terpakai. Kita memang butuh uang, tapi bukan berarti harus menghadapi keadaan seperti kita sedang bermain poker dengan tangan kosong. Maka dari itu, mulailah menerima kenyataan jika saat ini kita sedang di zaman kekurangan. Siapa tahu, nanti kita bisa jadi pahlawan ekonomi dengan menemukan strategi kreatif yang sebelumnya tersembunyi di balik pakaian mewah yang sekarang harus kita simpan di lemari. Ingat, menjadi kaya itu relatif. Tapi selalu lebih baik daripada berpura-pura kaya di tengah krisis ekonomi. Berikut adalah 7 hal yang bisa kita lewati. Yang pertama, memotong anggaran yang tidak perlu. Waktunya bermain detektif keuangan. Dulu, makan di restoran seakan jadi petualangan kuliner dengan budget 200.000 hingga 500.000. Bayangin aja, sekarang uang 10.000 aja udah bisa bikin kita tersenyum lebar dan mungkin jadi bahan utama dalam daftar keajaiban ekonomi pribadi. Kondisi ekonomi yang lagi berantakan kayak kamar setelah diserbu anak kecil, bikin kita harus jadi detektif keuangan kita sendiri. Sadarlah bahwa sekarang bukan lagi zaman kemewahan seperti dulu. Jadi mulai sekarang, mari kita beralih ke gaya hidup lebih sederhana. Siapa tahu sederhana itu bisa jadi kekayaan baru yang tak terduga. Dan siapa yang tahu, mungkin sekarang saatnya muncul sebagai bintang baru di dunia hemat-hemat klub, bukan lagi di restoran bintang 5. Yang kedua, jangan gengsi untuk meminta bantuan. Ternyata, kaya itu kadang bisa bikin gengsi setinggi menara Eiffel. Orang-orang yang dulu lebih sering berenang di kolam uang, pas nyemplung ke kolam kerugian kok tiba-tiba malu meminta bantuan. Mungkin ada semacam aturan gaib. Jika pernah punya mobil mewah, larangan meminta bantuan diberlakukan secara otomatis. Padahal, hidup ini bukan lomba sendirian. Manusia sejak zaman batu udah diciptakan sebagai makhluk sosial. Yang artinya kita boleh dan seharusnya saling membantu. Kalau dulu reputasi kita bagus, nggak mungkin habis jatuhan orang tidak mau membantu kita. Jadi, buang jauh-jauh gengsi yang nyelip di kantong celana kita. Minta bantuan itu bukan tanda kelemahan, tapi justru langkah pintar dan keren. Siapa tahu, nanti kita bisa kembali bersinar seperti lampu disko di tahun 80-an, berkat bantuan dari orang-orang yang ternyata senang banget melihat kita bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, pikirkan untuk melunasi hutang per hari. Ayo, saatnya bermain kalkulator keuangan sejenak. Bayangkan, hutang kita seukuran setengah stadion lapangan sepak bola, tepatnya 100 juta rupiah. Dengan karir atau pekerjaan kita yang menjadi guru suntik duit alias penghasilan tetap, ada kemungkinan kita bisa melunasi hutang itu dalam 5 tahun. Cukup kumpulin 50.000 rupiah setiap harinya, kayak nabung recehan di celengan,
tapi levelnya agak pro. Nah, untuk bisa nyampein target itu, kayaknya kita perlu komitmen sekuat superhero yang lagi berusaha nolongin kucing di atas pohon. Setiap hari, kita harus berusaha dapat profit sebanyak mungkin, yaitu Rp50.000. Kalau kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, utang lunas meninggalkan cicilan. Mungkin sekarang hidupnya kayak lari maraton tanpa sepatu olahraga. Tapi ingat, susah sekarang itu seperti nyiapin payung sebelum hujan. Lebih baik kita keringat sekarang daripada kelaparan di masa tua, bukan? Jadi, mari bersama-sama kita lunasi hutang. Setiap harinya dengan semangat dan mungkin sedikit senyuman, karena siapa tahu di balik hutang itu ada tiket menuju kebebasan finansial yang bisa kita dapatkan. Yang keempat, terus berinovasi. Meskipun roda kehidupan lagi berputar di level terendahnya, bukan berarti kita udah jadi tamu di pesta kehidupan yang udah selesai. Ini kayak babak baru dalam petualangan hidup kita. Waktu yang tepat buat ngeriset dan memulai lembaran baru. Jangan sampai kita seperti kucing yang kehilangan benang wol, bingung ngapain. Sekarang saatnya mencari peluang bisnis baru. Katanya, peluang bisa datang dari mana saja, mungkin dari bawah karpet sekalipun. Ide bisa datang dari mana saja, jadi jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Biar nggak bingung cari ide, coba deh intip-intip media sosial. Di sana kita bisa nemuin apa yang lagi hot di pasaran. Kadang ide bisnis datang saat kita sedang scroll tanpa arah di timeline. Dan siapa tahu, bisnis kita bakal jadi lebih hits daripada lagu yang sedang trending. Jadi, siap-siap nih untuk memulai babak baru dalam kehidupan. Dengan sedikit sentuhan humor dan kreativitas yang bisa buat hidup kita lebih berwarna dari sebelumnya. Yang kelima, jaga kesehatan mental dan emosional. Menghadapi kegagalan bisnis dapat memberikan dampak besar pada kesehatan mental dan emosional. Penting untuk memberi diri Anda waktu untuk beradaptasi dengan perubahan ini, mencari dukungan dari keluarga dan teman-teman, serta mungkin berkonsultasi dengan seseorang profesional kesehatan mental jika diperlukan. Fokus pada kesehatan pribadi dapat membantu Anda mendapatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan yang baru. Menghadapi kegagalan bisnis dapat menimbulkan stres dan tekanan mental. Pertimbangkan untuk cara mencari dukungan psikologis, baik melalui konseling pribadi, grup pendukung, atau sumber daya mental kesehatan. Kesehatan mental yang baik adalah aspek penting dalam menghadapi tantangan finansial. Yang keenam, pembelajaran dari pengalaman. Alihkan fokus dari kegagalan bisnis sebagai akhir dari segalanya dan lihat sebagai peluang untuk belajar. Identifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan dan pertimbangkan bagaimana pengalaman ini dapat meningkatkan keputusan Anda di masa depan. Jangan biarkan kegagalan menghentikan semangat belajar dan pertumbuhan pribadi. Yang ketujuh, reevaluasi dan rencana terarah. Menghadapi kegagalan bisnis memicu perubahan pandangan terhadap nilai-nilai dan prioritas dalam hidup. Dalam momen ini, refleksikan Anda apa yang sebenarnya memiliki nilai penting bagi Anda. Mungkin saatnya untuk mengejar kebahagiaan dan pemenuhan pribadi, bahkan jika itu melibatkan langkah-langkah di jalur yang berbeda. Seiring dengan itu, buatlah rencana adaptasi yang mencakup jangka pendek dan jangka panjang. Identifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil dalam beberapa bulan ke depan untuk mengatasi hambatan kegagalan bisnis. Selain itu, tentukan pula langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang Anda. Dengan perencanaan yang matang, Anda dapat membimbing diri Anda menuju masa depan yang lebih terarah dan membangun kembali stabilitas hidup Anda. Jadi, ketika bisnis kita terjun bebas seperti roller coaster tak terduga, dan kebangkrutan terasa seperti hantu yang mengintai di malam hari, kita tak perlu jadi superhero yang melompat dari gedung pencakar langit. Dalam keterpurukan, kita dapat menemukan keajaiban dalam kesederhanaan dan kreativitas. Jangan biarkan diri terjebak dalam ilusi ketakutan akan utang dan gengsi untuk meminta bantuan. Bukanlah kelemahan untuk mengakui bahwa kita membutuhkan dorongan dan dukungan dari orang-orang sekitar. Jadi, ketika roller coaster kehidupan membawa kita ke dalam terowongan kebangkrutan, ingatlah bahwa setiap terjatuh adalah kesempatan untuk melompat lebih tinggi. Bukanlah waktu untuk menyusun skenario superhero, melainkan merangkul kreativitas dan sederhana.
Mari bersama-sama menjelajahi liku-liku setiap tantangan, menciptakan keajaiban dalam setiap langkah, dan merasakan getaran kebahagiaan dalam proses bangkit. Jangan lupa, hidup tak selalu sejalan dengan rencana kita. Namun itulah yang membuatnya menarik. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan inspirasi dan panduan dalam menjalani perjalanan finansial. Bagikan pengalaman dan pendapatmu di kolom komentar. Dan bersama-sama kita akan membuktikan bahwa kebangkitan setelah kebangkrutan bukanlah akhir, melainkan awal dari kisah sukses yang lebih besar. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam edukasi.